Hujan-hujan terasa ngantuk. Terlihat ibu menonton drama. Kulihat teman-teman sudah mengantuk. Tenang saja, presentasi takkan lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marshanda Susleya Parto beserta dengan teman-teman saya akan mempresentasikan pandangan filsafat hukum terkait putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU tahun 2023. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU tahun 2023 yang mengabulkan sebagian permohonan pengujian pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Amar putusannya adalah 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 169 huruf Q nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Lalu, apa artinya dari putusan ini? Artinya, ada 2 pintu masuk bagi seseorang yang ingin mencalonkan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, pintu pertama yaitu minimal berusia 40 tahun. Pintu kedua, apabila mereka yang belum 40 tahun nih, namun pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah seperti bupati, wali kota, gubernur, anggota DPR, anggota DPRD, dan lain-lainnya. Maka yang bersangkutan dapat mencalonkan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Perkenalkan, nama saya Amanda Kusumawardani dengan NIM 010002300204. Nama saya Clarissa Eva Nabila dengan NIM 010002300210. Di sini kami akan membahas terkait dengan analisis yuridis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU strip 21 2023. MK pada tanggal 30 November 2024 mengejutkan dunia politik Indonesia dengan putusan Akuo. Dalam keputusan ini, MK membatalkan ketentuan yang menetapkan usia minimal 4 tahun bagi capres dan cawapres yang tercantum dalam pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2022 tentang pemilihan umum. Keputusan ini dianggap sebagai langkah signifikan yang membuka kesempatan bagi kandidat muda untuk berpartisipasi dalam pemilihan Presiden 2024, sehingga memicu berbagai reaksi, baik positif maupun negatif, serta menimbulkan antusiasme dan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Putusan MK ini lebih dari sekedar perdebatan tentang usia. Ia mencerminkan dinamika demokrasi Indonesia yang terus berkembang dan beradaptasi dengan tuntutan zaman. Ini juga menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan demokrasi yang inklusif dan partisipatif. Analisis mendalam akan dilakukan terhadap putusan Akuo dari berbagai perspektif dan termasuk landasan hukum, pertimbangan MK, serta dampak dan konsekuensi dari putusan tersebut. Putusan Akuo berawal dari pengujian pasal 169 huruf Q UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang mengharuskan capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun. Permohonan tersebut diajukan oleh Almas Sakibiru, seorang mahasiswa Universitas Surakarta yang menentang ketentuan batas usia minimal tersebut dengan alasan bahwa ketentuan itu bersifat diskriminatif
dan menghambat partisipasi politik generasi muda yang memiliki potensi untuk memimpin bangsa. Permohonan ini menguji konstitusional pasal tersebut dengan mengacu pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang 1945, termasuk hak atas kesetaraan di hadapan hukum dan hak untuk dipilih dan memilih. Permohonan berargumen bahwa pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan beberapa prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menjamin persamaan di hadapan hukum bagi setiap warga negara. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Lalu ada pasal 28I ayat 2 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Keputusan ini memicu kontroversi dan kritik karena dianggap melampaui kewenangan MK sebagai negatif legislator. MK seharusnya hanya membatalkan norma hukum yang bertentangan dengan konstitusi tanpa menambah atau menciptakan norma baru. Kritikus berpendapat bahwa keputusan ini bertentangan dengan prinsip dasar kewenangan MK yang diatur dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang hanya memberi wewenang kepada MK untuk menguji konstitusional peraturan perundang-undangan. Akhirnya, jika tidak dibatasi oleh peraturan, kedudukan Mahkamah Konstitusi atau MK dapat melebihi wewenangnya sebagai negatif legislator. Putusan ini tidak menjamin bahwa MK tetap berperan sebagai negatif legislator, melainkan telah melakukan perubahan dengan norma yang seharusnya menjadi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Presiden sebagai positif legislator. MK harus tetap menjaga negara Indonesia yang demokratis dengan membatasi diri dan menghormati pemisahan kekuasaan sesuai dengan konsep negara. Halo, saya Marsha. Di sini saya akan menjelaskan pandangan filsafat hukum terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan aku menciptakan perdebatan yang mendalam dalam konteks hukum dan filsafat. Dalam perspektif hukum filsafat, keputusan ini dapat dianalisis melalui beberapa teori yang dikemukakan oleh para filsuf. Yang pertama itu ada teori H.L.A. Hart, mengemukakan pandangan bahwa hukum terdiri dari aturan-aturan yang diakui oleh masyarakat dan memiliki struktur yang jelas. Dalam konteks putusan MK, keputusan ini dapat dilihat sebagai upaya untuk menyesuaikan norma hukum dengan realitas sosial yang berkembang. Hart menekankan pentingnya pemisahan antara hukum dan moralitas. Dengan membatalkan batasan usia, MK menunjukkan bahwa hukum harus responsif terhadap perubahan sosial dan aspirasi generasi muda yang ingin berpartisipasi dalam politik. Ini sejalan dengan pandangan Hart bahwa hukum tidak hanya sekedar perintah dari penguasa, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Yang kedua itu ada teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls. Rawls berargumen bahwa keadilan harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua individu untuk berpartisipasi dalam proses politik. Dengan membatalkan usia MK, berupaya untuk menciptakan keadilan bagi generasi muda yang sebelumnya terhalang oleh ketentuan tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip fair equality of opportunity. Yang ketiga, ada teori utilitarianisme yang dipopulerkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Teori ini menekankan bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan bagi jumlah orang terbanyak. Dengan membuka peluang bagi kandidat muda, MK berpotensi meningkatkan partisipasi politik dan membawa perspektif baru yang dapat menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Namun, ada kekhawatiran bahwa kandidat muda mungkin kurang berpengalaman yang dapat mempengaruhi kualitas kepemimpinan mereka. Yang keempat ini ada teori Ronald Dworkin yang menekankan pentingnya integritas dalam penegakan hukum, di mana hukum harus dipahami sebagai suatu kesatuan yang mencakup prinsip-prinsip moral. Dalam pandangannya, keputusan MK dapat dianggap bertentangan dengan konsep integritas hukum jika dianggap mengabaikan norma-norma yang telah ditetapkan sebelumnya tanpa mempertimbangkan konteks, moral, dan etika. Dworkin berargumen
bahwa hakim seharusnya tidak hanya menerapkan aturan secara mekanis, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam setiap putusan. Secara keseluruhan, putusan aku tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga mencerminkan dinamika filsafat politik yang lebih luas. Selanjutnya, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami. Dari perspektif filsafat hukum, putusan ini dapat dianalisis melalui berbagai teori, seperti teori H.L.A. Hart yang menekankan pentingnya responsivitas hukum terhadap perubahan sosial, teori keadilan John Rawls, dan teori hak asasi manusia Robert Nozick. Keputusan MK mencerminkan prinsip keadilan yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk berpartisipasi dalam proses politik, serta mengakui hak konstitusional generasi muda untuk terlibat dalam pemerintahan. Pandangan Ronald Dworkin mengingatkan bahwa integritas hukum harus tetap dijaga. Secara keseluruhan, putusan Akuo tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga mencerminkan perubahan paradigma dalam demokrasi Indonesia. Keputusan ini menjadi ujian bagi masyarakat untuk menciptakan sistem politik yang lebih inklusif, sekaligus mempertimbangkan pengalaman dan tanggung jawab dalam kepemimpinan. Dengan demikian, putusan ini membuka ruang untuk diskusi lebih lanjut mengenai masa depan demokrasi di Indonesia dan bagaimana generasi muda dapat berkontribusi dalam proses tersebut. Tidak berasa sudah di ujung pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.